Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Indo. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita horor atau misteri yang berjudul Pembalasan Dendam Pocong Arini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tombol loncengnya. Dan seperti apa cerita berikut ini? Yuk ikuti terus di channel Yadi Indo. Hilangnya Arini. Tolong, jangan sakiti aku. Terdengar jeritan tangis minta tolong dari dalam hutan. Namun, siapa yang akan mendengar? Hutan ini sangat jauh dari perkampungan. Plak, salah satu dari mereka menampar Arini dengan keras, hingga darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Hahaha. Tidak bakalan ada yang dengar kamu di sini. Ayo kita lepas pakaiannya satu persatu. Pakaian Arini pun mulai dilucuti mereka hingga tidak ada satu benang pun menutupi tubuh Arini yang putih mulus, membuat mereka terbelalak ingin segera menyayangi tubuh itu. Jangan, please, jangan. Kasihani aku, Pak. Tolong. Berderai air mata, Arini mencoba melawan saat pakaiannya mulai dilucuti. Namun, tenaga 8 pria kekar tentu sangat tidak sebanding dengan tenaga wanita lembut seperti Arini. Kamu jangan melawan. Kamu mau kami siksa. Kamu akan merasakan kenikmatan dari 8 pria hari ini. Hahaha. Salah satu dari mereka jongkok di depan Arini dan menjambak rambutnya dengan kasar. Kemudian melumat bibir Arini. Ia memaksa memasukkan lidahnya ke mulut Arini. Arini hanya bisa pasrah terduduk di bawah tanah dalam keadaan telanjang bulat. Satu persatu pria-pria kekar itu mulai melucuti celana mereka dan mulai menggerayangi tubuh mulus Arini. Dimulai dari pimpinan mereka, yaitu pria yang bernama Jalal. Ia memegang kepala Arini dan mengarahkan tongkat pusakanya yang sudah berdiri tegak karena mulut Arini. Ayo, isap ini. Jalal memaksa batangnya masuk ke mulut Arini. Tapi Arini menutup rapat mulutnya. Buka mulut kamu, dasar wanita jalang, sialan. Kamu mau kami siksa. Jalal pun memegang rahang Arini dengan tangan kirinya dengan kasar. Sementara tangan kanannya memegang batangnya yang tampak makin mengeras. Kemudian Jalal mengarahkan Arini jongkok di hadapannya. Sementara tangan Arini terikat ke belakang. Salah satu dari pria-pria itu memegang kepala Arini, sementara memaksa Arini mengisap kemaluannya. Akhirnya Arini membuka mulutnya dan blep. Jalal menghujam mulut Arini dengan
tongkatnya hingga membuat semua masuk, memenuhi mulut Arini, membuat Arini tersedak hendak muntah. Wah, wah. Arini tersedak kala Jalal maju mundurkan pinggulnya di wajah Arini. Batang tongkat yang cukup besar dipaksakan masuk seutuhnya ke mulut Arini, membuat Arini mengeluarkan air mata muntah. Namun itu tidak membuat mereka kasihan. Justru mereka tertawa dan makin beringas mengerjai Arini. Mereka bergantian memperkosa Arini. 8 batang pria kekar bergantian keluar masuk ke lubang kewanitaan Arini. Pertama Jalal yang memasukkan batangnya, tampak darah keluar dari bibir kemaluan Arini, menandakan ia masih gadis perawan. Kamu masih perawan, gila, enak sekali lobangmu. Hahaha, Jalal tertawa sambil memompa batangnya keluar masuk lubang Arini. Tampak Arini menutup matanya, hanya terdengar suara rintihan tangis dibarengi rangan kala Jalal menyodokkan batangnya makin dalam. Tampaknya Arini mulai merasakan kenikmatan dari sodokan Jalal. Mereka bergantian mengerjai Arini. 8 batang pria kekar itu bergantian memompa lubang Arini. Kini bukan lagi kenikmatan yang dirasakan Arini, tapi rasa perih yang luar biasa di kelaminnya. Mereka mengerjai Arini dengan kasar, bahkan ada yang memasukkan tangannya ke dalam lubang Arini, membuat kemaluan Arini robek dan mengeluarkan banyak darah. Arini hanya bisa merintih menahan perih yang teramat sangat. Kala ke-8 pria itu merasa terus-menerus bergantian memasukkan batang mereka ke lubang Arini. Tidak hanya sekali, bahkan ada yang sampai 4 kali, membuat kemaluan Arini benar-benar rusak. Ampun bang, aku sudah nggak kuat. Ampun, sakit. Arini merintih terbaring di tanah. Tangisannya tidak membuat pria-pria itu merasa iba. Justru makin kasar mengerjai Arini, hingga mereka benar-benar puas. Bang, sekarang kita apain wanita ini bang? Ujar salah satu dari mereka setelah puas memperkosa Arini. Kamu cari batang kayu sebesar lengan yang agak panjang, perintah Jalal. Siap bang. Kemudian pria itu beranjak, dan beberapa saat kemudian ia kembali membawa sebatang kayu sebesar lengan orang dewasa sepanjang 1 meter. Ini bang. Ia memberikan kayunya pada Jalal. Kalian pegangin wanita itu, perintah Jalal. Jalal mengarahkan kayu tersebut ke bibir lubang kemaluan Arini yang tampak banyak mengeluarkan darah segar. Setelah dikerjai oleh 8 pria kekar itu, perlahan Jalal memasukkan batang kayu itu ke dalam lubang kemaluan Arini. Ampun, jangan pak, sakit sekali. Jangan, ampun.
Arini histeris sambil menangis kala batang kayu itu menyodok kemaluannya hingga masuk ke dalam. Lalu dengan kasar Romi memasukkan batang itu hingga menembus ke dalam perut Arini, membuat wanita itu mengamuk kesakitan. Tangisan pilu dari mulut Arini tidak membuat mereka merasa iba. Setengah dari batang kayu itu masuk menembus lubang kemaluan Arini hingga tembus ke dalam perut Arini, membuat rasa sakit yang teramat sangat. Darah segar mengalir deras memenuhi batang kayu itu. Sementara Arini tampak menggelinjang kesakitan ingin melepas batang kayu itu. Tapi apa daya, tangannya terikat ke belakang membuat ia tidak bisa melakukan apa-apa. "Ayo, kita pergi, Bang. Kita tinggalkan saja dia di sini. Ayo, kakinya kalian ikat, barang-barangnya dan pakaiannya kalian bakar," perintah Jalal. "Siap, Bang." Mereka lalu mengikat kaki Arini yang sudah pingsan. Kemudian membakar pakaian dan tas miliknya, lalu pergi meninggalkan Arini dalam keadaan pingsan dan telanjang bulat di tengah hutan seorang diri. "Bangun, Santi. Temani ibu melapor ke kantor polisi. Kakakmu dari kemarin belum juga pulang." Ibu membangunkanku. Tampak wajah cemas ibu mengingat Arini tidak pernah seperti ini. Kak Arini selalu memberi kabar jika hendak terlambat pulang ke rumah. Sejak kemarin pagi Kak Arini pamit berangkat kerja. Dia belum juga pulang. HP-nya tidak aktif. Dan kata teman-teman kantornya, Arini sudah pulang sejak jam 3 menggunakan motornya. Semalam kami sudah melapor ke kantor polisi, tapi laporan kami tidak diproses karena belum 24 jam. "Mbak Arini belum pulang, Bu. Santi mandi dulu, Bu. Baru kita ke kantor polisi. Ini sudah 24 jam lebih." Sehabis mandi, aku dan ibu berangkat menuju ke kantor polisi melaporkan kasus orang hilang. Kami dimintai keterangan tentang ciri-ciri Mbak Arini, pakaian terakhir yang ia pakai ke kantor, nomor kendaraannya, dan beberapa info penting yang dibutuhkan pihak kepolisian untuk mendapatkan petunjuk. Kami kemudian diarahkan pulang menunggu sambil tetap berusaha menghubungi teman-teman dekat Mbak Arini. Mungkin saja Mbak Arini ada bersama mereka. Namaku Santi, seorang mahasiswi, dan Arini adalah kakakku, seorang karyawati di salah satu bank ternama. Kami sebenarnya 3 bersaudara. Kami memiliki seorang kakak laki-laki bernama Dodi yang sudah meninggal karena kecelakaan 2 bulan yang lalu. Almarhum meninggal setelah mengalami tabrakan dengan truk. Kala itu ia dan pacarnya berboncengan. Pacarnya meninggal di tempat setelah terlindas ban truk. Sedangkan almarhum kakakku meninggal di rumah sakit setelah koma hampir sebulan. Ayahku meninggal sejak kami masih kecil. Beliau meninggal karena penyakit kanker. Tinggallah ibu yang membesarkan kami seorang diri. Hingga Mbak Arini bisa selesai kuliah dan diterima kerja di salah satu bank ternama. Sementara aku lulus SD sampai SMA.
SMA langsung kuliah. Beruntung Mbak Arini bisa membantu biaya kuliahku, hingga ibu tidak kesulitan lagi. Seperti waktu membiayai kuliah Mbak Arini. Sementara almarhum Kak Dodi entah kerja apa. Ia hanya tamat SMP, tidak melanjutkan sekolahnya. Memilih kerja mencari uang. Pergaulannya sangat tidak terkontrol hingga ia terjerumus menjadi pengedar narkoba. Membuat ia sering berurusan dengan preman. Gimana kabar kakakmu sayang? Apa sudah ada titik terang? Fajar membuatku tersentak dari lamunan kala ia menepuk pundakku dari belakang. Belum ada yang tadi pagi aku dan ibu sudah melapor ke kantor polisi, disuruh menunggu jika sudah ada titik terang keberadaan Mbak Arini. Kami dihubungi. Jawabku dengan suara parau. Gimana kalau habis jam kuliah kita keliling cari Kak Arini? Siapa tahu kita ada dapat petunjuk. Fajar menawarkan idenya membuatku jadi semangat. Boleh sayang, tapi aku izin dulu ke ibu. Takut ibu malah makin khawatir kalau aku juga tidak pulang ke rumah, jawabku. Kita ajak Rido dan Fani, mereka pasti mau. Mereka semangat kalau ada yang misteri-misteri kayak gini. Bilang ke ibumu kalau kita berangkat berempat, biar beliau tidak khawatir. Iya sayang, makasih ya. Aku telepon ibu dulu. Aku lalu mengambil HP di tas, kemudian menelpon ibu. Iya, halo nak, gimana? Sudah ada kabar kakakmu? Terdengar suara Farao dari seberang telepon. Sepertinya ibu baru saja menangis. Belum ada telepon dari pihak kepolisian, Bu. Gini, Bu, Santi mau izin habis jam kuliah. Santi mau pergi sama Fajar, Rido, dan Fani. Membuat keliling nyari Mbak Arini. Siapa tahu kita bisa dapat petunjuk, Bu. Kalau ngandelin polisi bisa lama, Bu. Takutnya Mbak Arini sudah kenapa-kenapa, sementara polisi belum dapat petunjuk apa-apa. Ujarku meyakinkan ibu. Tapi kamu hati-hati ya nak. Jangan pergi terlalu jauh, apalagi pulang malam. Sore sudah harus ada di rumah. Tegas ibu dari seberang telepon. Iya Bu, Santi bakal hati-hati dan janji bisa jaga diri. Assalamualaikum Bu. Aku mengakhiri percakapan kami di telepon. Waalaikumsalam, jawab ibu di seberang telepon. Ibu kasih izin sayang, tapi katanya sore sudah harus balik ke rumah, jelasku ke Fajar. Iya, sore kita sudah balik, jawab Fajar. Aku dan Fajar pacaran sejak kami duduk di bangku kelas 3 SMA. Kami bersekolah di SMA yang sama dan kuliah juga di kampus yang sama. Mengambil jurusan yang sama, sepertinya Fajar tidak ingin jauh-jauh dariku. Membuatku merasa nyaman karena Fajar selalu ada di saat aku membutuhkan dia. Termasuk saat ini, kami tidak mengetahui keberadaan Kak Arini. Sedangkan Rido dan Fani adalah sahabat kami sejak SMA. Mereka juga pacaran sejak duduk di bangku kuliah. Mereka berdua adalah sahabat yang paling baik buatku. Mereka ada tidak hanya di saat aku senang, tapi juga selalu ada di saat aku membutuhkan bantuan mereka. Gimana dok? Bisa kan bantu kita temani nyari keberadaan Mbak Arini? Tanya Fajar ke Rido dan Fani. Wah, bisa banget Jar.
Gue malah semangat kalau ada yang misteri kayak gini, jawab Rido semangat. Kamu sabar ya, San. Aku siap bantu. Semoga Mbak Arini bisa segera ketemu dan semoga hari ini kita dapat petunjuk, ujar Fani sambil memelukku dari samping. Makasih ya Rido, Fani, kalian benar-benar sahabat baik. Rasa saudara aku beruntung punya sahabat kayak kalian, jawabku membalas pelukan Fani. Santai saja San, kita kan sudah sahabatan sejak SMA. Kita sudah kayak saudara, tidak usah sungkan kalau mau minta bantuan, timpal Rido. Ya udah, jam kuliah sudah selesai. Kita bisa berangkat sekarang. Lebih cepat, lebih baik. Nanti kita singgah makan dulu, biar aku yang traktir kalian. Tukas Fajar, kemudian kami bergegas menuju mobil Fajar. Di jalan kami singgah untuk makan siang sebelum melanjutkan perjalanan. Pencarian Arini. Kami singgah untuk makan siang di sebuah warteg. Sambil makan siang, kami menyusun rencana kemana saja kami akan mencari keberadaan Mbak Arini. Jadi, kita mulai mencari Mbak Arini dari mana dulu nih? Rido membuka pembicaraan sembari mengunyah makanannya. Pertama kita ke kantornya dulu deh, karena terakhir Mbak Arini berangkat kerja. Kita tanyain teman kerjanya, siapa saja yang dekat sama Kak Arini. Atau mungkin ada orang yang sedang dekat dengan Kak Arini, jawabku. Iya, habis makan kita ke bank tempat kerja Mbak Arini. Semoga kita ada petunjuk di sana nantinya. Kalian makan yang kenyang biar ada tenaga. Siang ini kita upayakan semaksimal mungkin. Takutnya kelamaan kita terlambat. Takut ada terjadi apa-apa sama Kak Arini, timpal Fajar sambil menggenggam tangan Santi menguatkan pacarnya itu. Iya, sudah cepat. Makannya biar kita cepat. Cepat gerak, ujar Fani. Setelah kenyang, kami melanjutkan perjalanan menuju sebuah bank ternama, tempat Mbak Arini bekerja. Sesampainya di sana kami disambut security cukup tampan dengan rambut klimis dan baju seragam security ketat. Tubuh tinggi, kekar, dan kulit sawo matang, gak salah. Bank sebesar ini mencari pegawai, dari security sampai orang-orang yang bertugas di dalam, semuanya tampan dan cantik penampilan. Mereka juga sangat rapi dan bersih, termasuk kakakku Arini. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Tanya security tampan itu. Fani langsung mengambil alih pimpinan yang begini langsung jadi santapan dia. Iya pak, kenalin aku Fani dan mereka teman-temanku, ujar Fani sembari mengulurkan tangan. Gak usah kenalan, maaf pak, kami keluarganya Mbak Arini. Kami mau tanya-tanya ke teman kerja Mbak Arini. Kemarin terakhir beliau kesini dan belum pulang hingga sekarang. Rido menarik tangan Fani. Ukatnya nampak cemberut melihat tingkah pacarnya itu. Nama saya Rahmat. Oh, pantas Ibu Arini hari ini tidak masuk kerja.
Silakan kalian akan saya antar untuk bertemu dengan pimpinan kami dulu, ujar security tampan itu dengan ramah dan senyum manis. Melangkah menuju lift ke lantai 3. Kami sampai di lantai 3. Tampak pegawai bank semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Semua nampak tampan dan cantik. Penampilan mereka benar-benar rapih dan wangi. Wajar saja karena gaji mereka lebih dari cukup untuk merawat diri. Pak security tampan mengetuk pintu. Masuk, terdengar suara wanita dari dalam. Pak security tampan membuka pintu dan melapor ke atasannya dulu. Maaf Bu, ini ada keluarga dari Ibu Arini. Jelas security tampan itu. Oh, suruh mereka masuk. Iya Bu. Kemudian kami dipersilakan masuk dan duduk di depan meja. Tampak tulisan di atas meja, manajer. Luar biasa, seorang wanita muda dengan paras yang cantik, penampilan bak artis, menyapa kami dengan tutur kata yang sangat baik. Batinku menatap wanita di hadapanku. Jadi, kalian keluarganya Ibu Arini? Kenalkan, saya Luvita, manajer di sini. Hari ini Ibu Arini tidak masuk kerja, dan tadi pihak kepolisian juga datang kemari meminta keterangan dari kami. Ibu Luvita membuka pembicaraan dengan cara bicara yang berwibawa sekali. Aku tahu namanya Luvita dari papan nama di bajunya. Iya Bu, kami sebenarnya sudah lapor ke polisian tadi pagi. Cuman kami inisiatif ikut mencari Ibu. Kami tidak mau tinggal diam sementara keberadaan Mbak Arini belum jelas di mana. Dan mohon maaf kedatangan kami ingin tanya, mungkin ada pegawai di sini yang benar-benar akrab dengan kakak saya, atau ada yang melihat kakak saya akrab dengan orang luar atau dijemput orang luar. Jelasku pada Ibu Luvita berusaha berbicara sesopan mungkin. Kalau masalah akrab, semua akrab di sini, tapi ada temannya yang paling sering sama dia. Tadi juga sudah dimintai keterangan sama pihak kepolisian. Sebentar ya, saya panggilkan orangnya dulu. Ibu Lupita kemudian menelpon seseorang dan menyuruhnya ke ruangannya segera. Pintu diketuk dari luar. Masuk, ujar Ibu Lupita. Ibu memanggil saya. Ada perlu apa Bu? Tanya wanita itu. Nampak anggun dengan rambut dicemol seperti penampilan Kak Arini jika berangkat kerja. Silakan duduk. Ini ada keluarga Ibu Arini. Sudah 24 jam lebih belum ada kabar. Mereka mau bertanya-tanya. Kenalkan Bu, saya Santi, adiknya Arini. Aku mengulurkan tangan hendak menyalami Ibu Rina. Terlihat namanya di papan namanya. Saya Rina, panggil Mbak aja. Mbak Rina membalas menyalami tanganku. Oh iya Mbak, saya mau tanya kemarin terakhir Mbak Arini keluar kantor jam berapa ya? Aku mulai menanyai Mbak Rina. Info sekecil apapun akan sangat berguna. Kemarin Ibu Arini keluar kantor sekitar jam 3 lewat 15 menit kalau tidak salah. Beliau izin cepat pulang, katanya ada urusan mendadak. Jelas Mbak Rina. Jam 3 lewat 15 ya. Sebelum keluar Mbak Rina, ada lihat
Mbak Arini teleponan atau gimana? Apa Mbak nggak lihat ada hal aneh dari Mbak Arini yang tidak seperti biasanya? Oh iya, jam 3:15 ya sebelum keluar, Mbak Rina ada lihat Mbak Arini telepon atau gimana? Apa Mbak nggak lihat ada hal aneh dari Mbak Arini yang tidak seperti biasanya? Oh iya, Ibu Arini sempat telepon sebelum pulang. Dia telepon siapa? Saya nggak tahu ya. Cuman yang saya dengar dia bilang oke, 15 menit saya ke sana. Itu aja sih yang saya dengar. Kalau hal aneh, ya sih kemarin Ibu Arini agak aneh. Saat izin pulang, dia terlihat agak panik dan pucat, dan agak murung seharian. Biasanya dia paling ceria dan terbuka sama saya kalau ada sesuatu terjadi sama dia. Tapi kemarin saya tanya ada apa, dia hanya geleng terus pergi. Nggak kayak biasanya, jelas Mbak Rina. Mbak Rina tahu nggak kalau ada laki-laki yang dekat sama Mbak Arini? Tanyaku lagi. Kalau laki-laki Mbak nggak tahu ya, karena Ibu Arini tertutup soalnya hubungan asmaranya. Beliau tidak pernah cerita ke saya kalau lagi menjalin hubungan sama laki-laki. Tapi 2 minggu lalu Ibu Arini sempat curhat, katanya ada laki-laki misterius yang sering telepon dia, sering ganggu dia. Ditanya siapa, beliau juga nggak tahu. Terus dia blokir nomornya karena takut. Kami berempat saling berpandangan. Mbak tahu nggak nomor HP orang itu? Tanyaku lagi pada Mbak Rina. Wah, kalau itu maaf, Mbak nggak tahu karena Mbak nggak kepikiran mau nyimpan nomor HP-nya. Pikirannya dia orang iseng doang, jadi nggak diperduliin, jelas Mbak Rina. Setelah puas bertanya pada beberapa pegawai bank di situ, kami memutuskan pamit. Agak kecewa karena petunjuk yang kami dapat benar-benar minim. Keberadaan Mbak Arini masih menjadi misteri, entah di mana Mbak Arini sekarang. Apakah sudah makan? Apakah Mbak Arini dalam keadaan baik-baik saja? Semoga Mbak Arini ketemu dalam keadaan sehat dan selamat. Tidak terasa aku menitikkan air mata memikirkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi pada Mbak Arini. Sudah, kamu sabar ya San. Saya yakin Mbak Arini akan baik-baik saja. Kita berdoa saja, semoga kita dan pihak kepolisian dapat petunjuk secepat mungkin. Pani memelukku mencoba menenangkanku. Saat kami hendak masuk ke dalam mobil, seorang pria teriak dan berlari ke arah kami. Mbak, Mas, tunggu, kalian keluarganya Ibu Arini ya? Tanya pria itu ngos-ngosan. Habis berlari mengejar kami. Iya pak, saya adiknya Mbak Arini, jawabku. Saya dengar Ibu Arini hilang dari Pak Rahmat. Katanya keluarganya di sini cari petunjuk keberadaan Ibu Arini. Makanya saya buru-buru kemari. Mungkin info dari saya ini bisa sedikit membantu. Ujar pria tersebut membuat kami berempat saling berpandangan. Ada harapan kami mendapat sebuah petunjuk. Kenalkan, saya Anto, security di sini juga. Kemarin saya yang bertugas. Kemarin Ibu Arini keluar kantor sekitar pukul 15.20. Waktu itu ia sempat menelpon seseorang, sepertinya bertengkar. Bapak tahu siapa yang dia telepon? Aku memotong ucapan Pak Anto. Kalau itu saya kurang tahu Bu,
hanya dia sempat bilang gini, "Ini yang terakhir, awas kalau sampai kamu sentuh adik saya bunuh kamu. Saya ke situ sekarang juga." Itu yang saya dengar setelah telepon. Ibu Arini menyuruh saya membeli pulsa sebesar 100.000 dan nomor HP-nya masih saya simpan. Sepertinya ini bukan nomor HP-nya Ibu Arini. Jelas Pak Anto sambil menyerahkan secari kertas berisi nomor HP. Aku mengambil kertas itu dan benar saja nomor itu bukan nomor Mbak Arini. Lalu ini nomor siapa? Dan buat apa Mbak Arini mengisi pulsa 100.000 ke nomor itu? Dan apa maksudnya Mbak Arini ngomong di telepon supaya jangan menyentuh saya? Kini banyak pertanyaan muncul di benakku. Satu lagi, Mbak, ini kunci motor Ibu Arini. Kembali kami saling berpandangan heran. Kok ada kunci motor Mbak Arini di Pak Anto? Loh, kok kuncinya ada di Bapak? Terus kemarin Mbak Arini pergi pakai apa, Pak? Apa ada yang jemput? Tanyaku mendesak Pak Anto segera menjawab pertanyaanku. Kemarin Ibu Arini pergi pakai ojek online Grab. Kemana perginya? Saya kurang paham, Bu. Arini tidak mengatakan mau kemana. Ibu Arini hanya titip kunci itu dan motornya ada di parkiran. Saya cukup cover motor biar aman. Jelas Pak Anto. Apa Bapak sudah kasih keterangan ini ke pihak polisi? Tanya Fajar. Belum Mas, katanya tadi polisi kesini minta keterangan, tapi saya tidak sedang bertugas jadi tidak bertemu pihak kepolisian. Biar nanti saya langsung saja ke kantor polisi memberi keterangan. Semoga saja ini bisa menjadi petunjuk supaya Ibu Arini dapat segera ditemukan. Kasihan beliau, orang yang sangat baik. Jelas Pak Anto. Setelah mengucapkan terima kasih pada Pak Anto, kami masuk ke mobil. Motor Mbak Arini kami biarkan dulu di parkiran bank itu. Kira-kira kemana ya Mbak Arini naik ojek online itu? Rido membuka pembicaraan di atas mobil. Kita ke kantor Grab saja, cari informasi. Nomor HP yang dikasih Pak Anto tadi coba kamu hubungi. Doh. Fajar lalu menyetir mobilnya menuju ke arah kantor ojek online. Aku menyerahkan kertas berisi nomor HP kepada Rido. Di mobil aku kembali menangis. Badan ini rasanya lemas sekali. Sudah 24 jam lebih keberadaan Mbak Arini tidak diketahui. Berbagai macam pikiran muncul di kepalaku. Jangan-jangan ada yang menculik Mbak Arini. Terus diperkosa dan dibunuh. Tidak. Aku harus berpikiran positif supaya kuat mencari keberadaan Mbak Arini. Aku tidak boleh lemah. Fani terus memelukku di mobil mencoba menghiburku. Tut. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Mohon hubungi kembali. Beberapa saat lagi terdengar Rido mencoba menelpon nomor tersebut, tapi tampaknya nomor itu sedang melakukan panggilan. Hubungi terus Dok, sampai diangkat, ujarku ke Rido. Berkali-kali nomor itu dihubungi Rido sampai akhirnya. Iya halo, ini dengan siapa ya? Sejenak kami saling berpandang. Halo, ini siapa? Kok diam? Terdengar suara berat seorang pria dari seberang telepon. Ya, halo. Akhirnya Rido menjawabnya. Ini dengan siapa? Tanya pria itu lagi. Ini saya adiknya Mbak Arini. Tut. Telepon dimatikan pria itu.
Wah, kurang ajar, dimatikan, ujar Rido emosi. Lalu ditelepon lagi, nomor tersebut ternyata sudah tidak aktif. Sialan, mendengar kata Arini dia sepertinya ketakutan dan mematikan HP-nya, ujar Fajar. Harapan kita tinggal kantor Grab nih, semoga mereka mau kerjasama, ujar Rido. Kami tiba di kantor Grab. Kami masuk mencari informasi siapa yang mengantarkan penumpang dari arah Bank ABC kemarin pukul 15.20. Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya pihak Grab mau bekerja sama dengan memberikan kami informasi. Kami diberi titik pengantaran oleh supir ojek Grab tersebut. Titik itu membawa kami ke sebuah rumah 2 lantai, tidak mewah tapi cukup terawat. Kami memutuskan masuk ke dalam. Kami mengetuk pintu beberapa kali, sepertinya tidak ada orang di dalam. Sampai tiba-tiba, "Siapa kalian? Sedang apa di sini?" Sebuah suara berat mengagetkan kami. Kami hafal betul suara itu, karena baru beberapa saat yang lalu kami menelponnya. Ya, itu suara orang yang kami telepon tadi. Lalu kami berbalik, seorang pria masih tampak muda, tidak tinggi dan berpakaian preman. "Selamat siang bang, kami keluarganya Mbak Arini. Maaf, kayaknya abang yang tadi kami teleponnya." Mendengar nama Arini, pria itu tampak gusar melihat sekeliling. "Aduh, ngapain kalian kesini? Mau bikin saya susah?" Nampak pria itu masih gelisah. "Udah, kalian cepat sini masuk. Mobil kalian parkir jauh ke sana," ujar pria itu sembari membuka pintu rumahnya. Seperti takut keberadaan kami diketahui seseorang. "Abang pasti tahu keberadaan Mbak Arini kemarin. Mbak Arini kesini menggunakan ojek online." Fajar dan Rido mulai menginterogasi pria itu. "Kalian sabar dulu, saya ceritakan semua, tapi kalian langsung pergi dari sini. Dan jangan kesini lagi," tukas pria itu sambil mengintip keluar jendela. "Cepat bang, kami tidak punya banyak waktu," tegas Fajar. "Sebenarnya saya teman lama Arini, teman SMA. Tapi saya juga mantan anggota dari Rizal, preman gembong narkoba paling terkenal di sini. Ceritanya panjang, tapi intinya abangmu Dodi sudah mencuri barang haram itu dari Rizal. Dan Rizal sudah mengancam kakakmu akan membunuh kamu kalau barang itu tidak segera kembali kepada mereka." "Apa? Lalu di mana Mbak Arini sekarang bang?" Aku memotong tidak sabar. Kembali aku menjatuhkan air mata. Kali ini perasaanku mulai tidak enak. Mbak Arini berurusan dengan preman gembong narkoba. Saya sudah mengingatkan mbakmu untuk tidak melapor polisi, tapi dia tidak mendengarkan kata-kata saya. Kemarin mbakmu kesini bersama seorang anggota polisi minta alamat markas Rizal. Saya tidak kasih dan dia memaksa dan mengancam akan melaporkan saya juga. Ternyata sial buat mbakmu. Polisi yang dia bawa ternyata backingan Rizal. Rizal punya backingan, makanya selama ini dia susah ditangkap. Begitu keluar dari sini, mbakmu dijemput anggotanya Rizal. Ternyata polisi itu yang memberikan informasi keberadaan mbakmu di tempat ini. Anggotanya Rizal membawa mbakmu keberadaannya. Saya juga tidak paham. Saya sudah tidak berani menelponnya.
Pria itu lalu menyerahkan secari kertas berisikan sebuah alamat. Ini alamat markas Rijal. Sebaiknya kalian cepat ke sana, tapi kalian harus membawa bantuan. Semoga mbakmu masih hidup. Ujar pria itu menyiratkan sebuah makna bahwa kemungkinan Mbak Arini sudah dihabisi. Aku kembali menangis mendengar cerita pria itu. Firasat buruk itu makin menjadi. Fanny tidak hentinya menenangkanku dan mencoba menghiburku, namun tetap saja firasat buruk ini tidak bisa kutepis. Kami berlalu dari rumah itu. Di dalam mobil kami sempat bingung harus berbuat apa. Lalu Fajar tiba-tiba menitipkan mobilnya. Aku telepon ayahku. Dia punya teman polisi. Semoga dia bisa bantu kita. Ujarnya sambil mengeluarkan HP. Menelpon ayahnya. Tampak raut wajah tegang di wajahnya. Halo, ayah. Fajar mau minta bantuan ayah. Fajar keluar mobil untuk bicara dengan ayahnya. Tidak terdengar jelas apa yang mereka bicarakan. Beberapa saat kemudian Fajar masuk kembali ke mobil. Ayahku sudah menghubungi temannya dan aku juga peringatkan soal adanya backingan Rijal di tubuh kepolisian. Ayah minta kita tidak gegabah ke sana. Ayah minta kita pulang dan kasih alamatnya ke temannya itu. Biar mereka yang tangani masalah ini. Jelas Fajar, aku hanya mengangguk mengiyakan. Tubuh ini sudah sangat lemas, air mata tidak hentinya berjatuhan. Aku bahkan belum sempat memberi kabar ibu. Semoga Mbak Arini masih bisa diselamatkan. Hari hampir sore, kami berbalik arah dan pulang. Kita ke rumah Santi Jar. Kita tunggu kabar dari pihak kepolisian di sana. Ujar Fanny dan yang tetap setia. Menenangkanku yang tidak henti-henti menangis. Tampak bulir-bulir bening juga berjatuhan di pipinya. Iya, sebaiknya kita tunggu di sana saja. Kasihan Santi dan ibunya. Saat seperti ini mereka butuh support. Timpal Rido. Fajar mengemudikan mobilnya menuju ke rumahku. Aku hanya bisa diam dalam tangis yang tidak ada hentinya. Dalam hati aku sangat bersyukur punya orang-orang seperti mereka. Sesampai di rumah aku menghapus air mata. Berusaha setegar mungkin di depan ibu dan tetap berpikiran positif bahwa Mbak Arini baik-baik saja. Rido, Fanny, dan Fajar ikut masuk ke rumah. Kami disambut ibu, tampak wajah ibu sembam. Sepertinya ibu juga tak henti-hentinya menangis. Kalian masuk nak, gimana? Ada kabar tentang mbakmu? Tanya ibu dengan wajah penuh harap. Sejenak kami diam, tidak tahu harus mulai dari mana. Sampai Fajar mulai bicara. Kami sudah dapat petunjuk tante, dan kami sudah melaporkan apa yang kami dapat ke pihak kepolisian. Dan saat ini pihak kepolisian sudah menuju ke tempat di mana diperkirakan Mbak Arini disekap. Jelas Fajar. Apa? Disekap? Siapa yang nyulik nak? Tanya ibu sambil kembali menangis. Yang nyulik gembong narkoba tante. Ini masih ada hubungannya dengan almarhum Bang Dodi. Ceritanya Bang Dodi nyuri narkoba dari gembong narkoba bernama Rijal. Nah, si Rijal ini mengancam Mbak Arini jika barangnya tidak dikembalikan,
Rijal ancam akan menculik dan membunuh Santi. Jelas Fajar lagi ke ibu. Ibu nampak terpukul mendengar cerita Fajar. Ia tidak menyangka gara-gara perbuatan Dodi, putrinya yang sangat ia banggakan dan menjadi tulang punggung keluarga, terkena imbasnya. Maaf, ibu nak, gara-gara ibu gagal mendidik Dodi dengan baik, kamu yang harus menanggungnya. Tangisan ibu pecah. Aku dan Fani bangkit memeluk, menenangkan ibu. Tenang bu, ini bukan salah ibu. Memang Bang Dodi yang keras kepala. Nasihat ibu tidak pernah didengarkan. Aku menenangkan ibu, padahal aku sendiri sejujurnya tidak kuat dan belum siap jika seandainya sesuatu yang buruk terjadi. Tapi kalau aku lemah, siapa yang menguatkan ibu? Iya tante. Tante harus kuat. Kita harus yakin kalau Mbak Arini baik-baik saja. Fani ikut menguatkan ibu. Waktu menunjukkan pukul 07.00 malam. Fajar pamit keluar, hendak mencari makan buat kami. Maklum dengan kondisi begini, sudah tidak ada tenaga buat masuk ke dapur. Tubuh ini rasanya lemas sekali. Ibu bahkan sudah tertidur di sofa. Setengah jam pergi, Fajar kembali membawa beberapa bungkus nasi, ikan bakar, dan ayam bakar. Kami semua makan. Walau makanan enak yang dibawa Fajar, tetap saja rasanya hambar dalam keadaan seperti ini. Tapi kami harus mengisi perut. Bagaimanapun sakit tidak mengenal waktu, tidak ada toleransi. Waktu menunjukkan pukul 21.00, terdengar suara mobil parkir di rumah. Waktu menunjukkan pukul 21.00. Terdengar suara mobil parkir di luar rumah. Terdengar langkah sepatu menuju ke arah pintu. Assalamualaikum. Terdengar suara berat dari luar. Waalaikumsalam, sahut Fajar lalu bergegas membukakan pintu. Ternyata dua orang berseragam polisi membuat jantung kami berdegup kencang. Entah kabar apa yang mereka bawa. Kabar baikkah atau kabar burukkah? Bahkan ibu bangun dari tidurnya. Maaf, ibu ada? Tanya Pak Polisi itu. Iya Pak, ada. Silakan masuk Pak. Fajar mempersilakan mereka masuk. Ibu bangkit dan menemui mereka. Bagaimana Pak? Apakah ada kabar keberadaan putri saya? Tanya ibu dengan wajah penuh harap. Matanya bengkak seharian menangis. Polisi itu saling pandang sejenak, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk terjadi. Sebelumnya kami minta maaf Bu, kedatangan kami kemari untuk mengabari keluarga di sini bahwa keberadaan Ibu Arini sudah ditemukan. Alhamdulillah, kami berlima kompak mengucap syukur. Tapi sekali lagi saya memohon maaf kepada keluarga bahwa sejenak Pak Polisi berhenti bicara dan menarik napas. Bahwa Ibu Arini ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Saat ini jenazah Ibu Arini sudah berada di kamar jenazah rumah sakit. Dek! Bagai disambar petir mendengar kabar yang begitu memilukan, membuatku menangis histeris, memanggil-manggil nama Mbak Arini.
Rasanya tidak percaya apa yang diucapkan kedua polisi itu. Sedangkan ibu langsung pingsan saat itu juga. Mbak, Mbak, Mbak Arini, tidak Mbak, tidak mungkin Mbak. Aku hanya bisa histeris memanggil nama Mbak Arini. Ucapan tidak bernyawa dari polisi itu terus menggema di dalam kepalaku. Pani dan Rido dan kedua polisi itu menolong ibu yang sedang pingsan, sedangkan Fajar memeluk menenangkanku yang tidak hentinya menangis histeris. Sebuah kabar yang kami tidak ingin dengar, justru itu yang kami dengar malam ini. Sesaat yang lalu kami masih memiliki harapan Mbak Arini akan pulang dalam keadaan hidup. Tapi dalam sekejap harapan itu musnah. Setelah keadaan mulai tenang, Pak polisi itu mengarahkan kami ke rumah sakit tempat jenazah Mbak Arini dibawa. Keluarganya sebaiknya ke rumah sakit sekarang juga untuk segera diproses otopsi hingga jenazah bisa segera dimakamkan. Karena dari kondisi jenazah diperkirakan sudah meninggal sejak kemarin. Jelas polisi itu lalu pamit. Kami bergegas menuju rumah sakit yang dirujuk kedua polisi tersebut. Di dalam mobil hanya suara tangisanku dan ibu yang terdengar bersahutan. Fani pun tidak hentinya menitikan air mata. Ia begitu setia menemaniku sepanjang hari ini. Ia tidak hentinya menguatkan dan menghiburku. Sungguh sahabat yang luar biasa. Selalu ada di saat aku susah. Sesampainya di rumah sakit, kami bergegas menuju kamar jenazah. Ada beberapa polisi yang menjaga. Bahkan ada beberapa media berusaha meliput. Melihat kedatangan kami dalam keadaan menangis, orang-orang media tersebut menuju ke arah kami, hendak mewawancarai. Beruntung bapak-bapak polisi itu menghalangi dan mempersilahkan kami masuk ke kamar jenazah untuk memastikan bahwa jenazah yang ditemukan benar adalah Mbak Arini. Kain penutup jenazah dibuka. Aku dan ibu kembali menangis histeris. Di hadapan kami terbaring Mbak Arini dalam keadaan kaku tidak bernyawa. Entah setan apa para pelaku keji itu. Bahkan saat pihak kepolisian menjelaskan pada kami kondisi jenazah saat ditemukan terdapat sebuah kayu seukuran lengan orang dewasa menusuk kemaluan Mbak Arini, menembus sampai ke dalam perutnya, membuat kami benar-benar tersulut emosi. Tapi pihak kepolisian menenangkan kami, meminta kami untuk menyetujui proses otopsi kepada Mbak Arini hingga bisa memberatkan para pelaku. Kemungkinan hukumannya adalah hukuman mati. Kami menyetujui proses otopsi. Pagi hari jenazah Mbak Arini sudah bisa kami bawa pulang untuk dimakamkan. Dari keterangan pihak kepolisian, Rizal dan 2 anak buahnya berhasil kabur. 5 orang berhasil ditangkap. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap ketiga orang tersebut. 2 orang polisi juga yang terlibat membacking Rizal ikut kabur. Ternyata dari keterangan para pelaku yang tertangkap, 2 orang polisi itu ikut memperkosa Mbak Arini di tempat kejadian. Dari 5 orang anggota
Rizal yang tertangkap hanya 3 orang yang ikut memperkosa Mbak Arini. Sisanya 2 ditugaskan menjaga markas, dan yang memperkosa Mbak Arini jumlahnya 8 orang. Sungguh manusia keji. Apa salah Mbak Arini pada mereka? Batinku semakin geram mendengar keterangan polisi tentang pengakuan para pelaku yang tertangkap. Pukul 11.00 jenazah Mbak Arini sudah dimakamkan. Kami kembali ke rumah. Fajar, Rido, dan Fani masih setia menemani kami. Ada sedikit rasa lega bahwa jenazah Mbak Arini bisa ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Semoga Mbak Arini tenang di alam sana dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin. Ibu tampak terguncang dengan kejadian ini. Baru beberapa bulan yang lalu Bang Dodi meninggal dunia. Sekarang Mbak Arini juga harus pergi untuk selamanya. Hanya tinggal aku berdua bersama ibu. Beberapa kerabat kami masih tinggal di rumah untuk menemani kami. Rido, Pani, terima kasih sudah menemani aku beberapa hari ini. Dukungan kalian menguatkan aku dan ibu. Tanpa kalian mungkin jenazah Mbak Arini masih belum ditemukan. Terima kasih banyak. Sekarang kalian pulang dulu, istirahat. Kalian tampak lelah sekali, ujar pada Fani dan Rido. Gak usah terima kasih. Kamu itu sudah aku anggap saudara. Kita sama-sama dari kecil, ujar Fani sambil memelukku. Ya sudah, kami tinggal dulu ya. Besok kami balik lagi ke sini, ujar Rido sambil memelukku, mengelus kepalaku seperti adiknya sendiri. Mau diantar nggak? Tawar Fajar. Nggak usah, Jar. Aku bawa motor kok. Kamu temani saja Santi di sini, jawab Rido sambil menggandeng Fani berlalu. Malam hari, rumah masih ramai tetangga membaca doa untuk mendiang Mbak Arini. Aku sangat kelelahan. Badanku terasa sangat berat. Tidak kuat lagi. Aku memilih masuk kamar untuk berbaring. Tapi begitu aku masuk kamar, aku melihat sesosok putih berdiri di samping lemari. Kukucek-kucek mataku, memastikan apa yang baru saja aku lihat. Makin lama sosok itu makin jelas. Pocong!